tadi TVP udah cerita-cerita menyinggung sih sekilas seputar esensi pernikahan. Nah itu sebenarnya sangat relate sih buat teman-teman Harkel Folks dan juga Moms dan Pops yang berkunjung nih ke Harkel. Biasanya kan Teh ya kalau misalnya udah ada perubahan peran dari suami istri yang tadinya berdua kemana-mana berdua dianterin. Nah ini bayi mungil nih hadir sebagai tamu dan harus serba diperhatikan. Nah kadang-kadang si esensi pernikahan tuh jadi ngeblur gitu ya. Jadi biasanya semuanya fokus ke bayi gitu. Kadang-kadang suami juga mungkin ingin diperhatikan juga, tetapi karena ada prioritasnya, jadi kadang-kadang terlupakan. Nah ini esensi ini bisa termasuk itu nggak sih Teh? Ada peralihan peran baru gitu. Oke. Esensi ini bagiannya Bapak Kepala Rumah Tangga bagaimana Pak? Ya silakan. Iya, kita bawa ke syariat pernikahan ya sebagai Muslim ya. Pernikahan itu kan ujung tombak dari salah satu 5 maksud dari diturunkannya syariat atau aturan Islam ya. Ada salah satunya adalah dari 5 pokok utama itu adalah menjaga keturunan. Jadi keturunan manusia ini harus dijaga. Dan syariatnya adalah berupa pernikahan. Sehingga dari sana kita tahu bahwa pernikahan itu adalah sebuah solusi atas permasalahan sosial. Kalau tidak ada pernikahan nanti yang mewabah adalah yang merebak adalah perzinahan, dan itu adalah masalah sosial karena akan ada penyakit, betul. Struktur sosial jadi nggak jelas siapa ayah, siapa kakek, siapa cucu gitu kan. Kalau dengan perzinahan maka pernikahan adalah solusi. Permasalahannya banyak yang menikah itu berharap mendapatkan kenyamanan dari sisi diri atau ego sendiri, tidak melihat dari sisi sosial ini. Kalau ditanya kan kenapa menikah, ya karena udah kelamaan lah menjomblo gitu. Ngapain lagi karena sih? Kesepian. Gak ada yang masakin. Itu receh ya, receh. Tidur sendiri ya. Tangan udah banyak sarang laba-laba gitu. Karena jarang gak pernah ada yang ngegenggam kan gitu. Sendirian terus. Itu epic gitu. Sendirian. Jadi berharap mendapatkan kenyamanan ketika memasuki pernikahan. Ternyata setelah menikah kemudian antara suami dan istri misalkan banyak hal-hal yang dipandang penting oleh suami tapi dianggap tidak penting oleh istri. Timbul ketidaknyamanan. Soal bangun tidur misalkan atau soal macam-macam lah ya, soal kebiasaan di dalam rumah atau di luar rumah. Kemudian setelah punya anak, tadi karena berangkatnya ingin mendapatkan kenyamanan untuk diri, setelah punya anak kok jadi kenyamanan saya berkurang ya. Jadi waktu tidur saya berkurang, jadi waktu saya untuk berkarya berkurang karena hadirnya anak, sehingga timbullah beban. Nah padahal bisa jadi ini berangkatnya tadi atau akarnya atau esensinya adalah dari pemahaman tentang pernikahan itu sendiri. Bahwa pernikahan itu memang, dan kami menyampaikan ini di sekolah rumah tangga, di kelas-kelas di sekolah rumah tangga, bahwa pernikahan itu selalu punya 2 sisi. Sisi yang pertama adalah Allah minded, apa yang Allah kehendaki atas pernikahan ini, kita coba untuk menemukan jawabannya. Dan sisi yang kedua adalah sisi socio minded, apa manfaat sosial, apa manfaat yang bisa kita kontribusikan sebagai pasangan suami istri kepada orang-orang di sekitar. Dan keduanya ini memang porosnya adalah kepada diri, jadi 3. Porosnya adalah diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri, kita suka sering mendengar istilah itu ya. Selesai dengan diri sendiri supaya bisa Allah minded dan supaya bisa socio minded. Ya, jadi problem yang tadi kalau kata Teteh adalah jadi ngeblur, itu ketika pernikahan dimaknai hanya dari sisi apa mau saya gitu, bukan apa mau Allah. Berarti jomplang ya, ada satu sisi yang nggak lengkap gitu. Sedangkan pernikahan itu sendiri kalau secara kita melihat sebagai Muslim adalah syariat, bagian dari yang Allah mau, Allah kehendaki. Tapi banyak orang yang pada awalnya atau pada perjalanannya pernikahan itu dimaknai sebagai pengejawantahan keinginan aku, bukan keinginan Allah. Juga tidak melihat pada apa yang bisa dikontribusikan pada masyarakat luas, hanya aku. Nah karena berakar dari pernikahan adalah mau aku, maka ketika kemauan aku tidak didapatkan, karena tadinya ada distraksi, ternyata kurang, mungkin ada yang belum selaras, pas ada anak kenyamanan akunya rada terambil gitu ya. Itulah yang membuat pernikahan jadi tidak penting lagi atau mungkin jadi bermasalah, karena tadi salah memaknai atau kurang lengkap memaknai pernikahan. Jadi sebenarnya bekal yang harusnya sudah dimiliki sebelum pernikahan barangkali ya. Betul. Ya, dan mungkin kita harus bersyukur sama corona ya. Jadi dia memperlihatkan
apa yang kita perlukan sebenarnya. Jadi bukan salah corona ya. Jadi ada banyaknya gugatan, perceraian. Bukan salah corona sebenarnya, tapi hikmahnya ada. Esensi yang tidak ada atau mungkin kurang. Barangkali bekalnya tidak dipersiapkan. Betul. Gitu ya. Kami ini kan buat platform sekolah rumah tangga, platform kelas belajar untuk sekolah rumah tangga dari 2018. Dulu kelas-kelas atau pembelajaran semacam ini masih sepi. 2018 dulu itu ya masih sepi. Nah ketika pandemi hadir 2020 ini kemudian semua pembelajaran beralih ke online gitu. Nah ini meningkat. Alhamdulillah bersyukur meningkat. Ternyata sisi lain dari pandemi selain memunculkan konflik-konflik yang tadinya tidak kelihatan, ternyata sisi lainnya yang lebih positifnya adalah banyak muda-mudi terutama yang memanfaatkan masa pandemi ini sebagai masa persiapan. Self development. Ya, masa persiapan memperbaiki diri, mengembangkan diri untuk menuju kepada jenjang berikutnya, yaitu untuk mempersiapkan kepada pernikahan. Karena ngapain lagi? Iya, betul. Pandemi ngapain lagi ya? Dan itu dirasa jadi kebutuhan ya, makanya mereka cari dan alhamdulillah langsung ada solusinya tadi. Jadi sekolah rumah tangga menjadi salah satu solusi mempersiapkan. Buat yang sudah menikah gimana nih, Kang Ulum? Sudah menikah juga 40% ya? 40% sudah menikah, 60% yang belum. Yang belum menikah. Itu ada untungnya corona ya, berarti bukan konspirasi bukan? Kan bagi mukmin semua urusan itu baik ya. Betul. Termasuk ada yang begini. Selalu ada hikmahnya, selalu ada. Berarti sabar dan syukur ya. Nah, salah satu yang ditekankan di sekolah rumah tangga itulah tentang tadi esensi dari pernikahan itu. Kita menikah ini bukan hanya sekedar mengubah status, bukan hanya sekedar lari dari kata-kata kapan nikah, kapan bawa mantu gitu ya. Bukan sekedar lari dari itu, tapi kita menikah untuk menyambut apa maksud Allah dan untuk bermanfaat kepada orang-orang di sekitar. Memberikan manfaat. Ini menarik sih sebenarnya kalau dielaborasi, memangnya mungkin akan jadi pertanyaan yang sangat mendalam dan butuh perenungan sangat panjang bagi pasangan suami istri yang berkonflik. Kemudian diberikan pertanyaan, memangnya apa sih maksud Allah mempersatukan Anda dan pasangan? Itu biasanya akan memakan energi yang oh iya betul. Ya apa ya maksudnya? Karena kan mungkin kita tidak pernah berencana menikah dengan dia, tapi Allah mungkin tidak punya rencana menikahkan kita dengan dia, kan gitu. Nah, ini biasanya videonya di pause dulu, terus langsung ngomong sama pasangannya dulu. Disuruh merenung. Tapi benar-benar teh. Ya, bikin jadi berintrospeksi ya, muhasabah. Saya mungkin dulu tidak berencana menikah dengan Febrianti Almira, tapi Allah sejak awal sudah punya rencana akan menikahkan saya dan Febrianti Almira. Nah, dan punya maksud. Apa maksud Allah dari dipersatukannya? Pasti ada dampak sosial yang diharapkan gitu ya. Pasti ada dampak sosial juga. Berarti intinya mendefinisikan ulang nih. Kira-kira apa sih tujuannya Allah itu menjodohkan atau mencocokkan kita dengan pasangan kita gitu. Nah ini yang kadang-kadang tadi khususnya pada perubahan peran-peran itu yang kadang-kadang kita udah boro-boro nih mikirin visi misi keluarga gitu. Ini ada anak-anak yang harus begadang tiap malam lah atau kebutuhan yang lain. Nah itu kira-kira gimana nih teh tips-tipsnya untuk kita apakah momen tahun baru ini menjadi salah satu momen yang terbaik gitu untuk kita mendefinisikan ulang keluarga kita mau dibawa kemana nih gitu atau seperti apa? Persis teh namanya istilahnya persis tadi visi misi. Ya. Lebih firm lagi misi yang dibutuhkan itu adalah misi, karena misi itu adalah apa yang harus kita lakukan untuk menyambut maksud Allah dari dipersatukannya kita dan pasangan. Itulah misi. Step by step ya. Step by stepnya. Nah tapi kalau lagi konflik lalu tiba-tiba kita kayaknya perlu ngobrol nih. Itu langsung lari ya. Itu kayaknya langsung lari. Pusing. Jadi memang perlu ada namanya apa? Transisi dulu ya. Iya. Kalau dari konflik. Jadi kalau langsung ngobrol itu bagian dari pelarian malah ya. Enggak, maksudnya yang gak nerima. kabur. Jadi enggak mau diajak serius gitu. Kan kita dapat ya kasus ya. Suami istri dua-duanya paham, dua-duanya ngerti tentang Quran, tentang Islam gitu ya, dua-duanya paham. Ketika konflik istri terutama pas kebawa emosi ya kan, keluar meledak emosinya karena masalah atau pengalaman masa kecilnya. Respon pertama dari suami adalah membacakan Al-Quran kepadanya. Nah loh, ini bukan salah ya, bukan salah. Tenang. Tapi harus ditonton sampai akhir. Jangan dipotong. Tapi kita dengar apa tanggapan istri ketika dia sedang bergejolak emosinya, kemudian suaminya langsung bacakan Al-Quran. Makin kenceng marah istri, makin kenceng bacaan Quran gitu suaminya. Karena dianggap makhluk yang lain. Nah, ternyata istrinya tersinggung. Kok aku lagi begini kok kamu bacain Quran sih gitu. Padahal dalam kondisi normal
keduanya paham Al-Quran itu menenangkan, punya efek menyembuhkan, penawar, asyifa gitu ya. Dan cahaya juga dalam rumah tangga itu kan Al-Quran. Nah tapi mengapa? Nah disinilah pentingnya ilmu yang lain dalam berumah tangga, yaitu ketika gejolak emosi timbul, pertama adalah sebelum diberikan solusi-solusi, pertama adalah kita perlu untuk menerima terlebih dahulu emosi dari pasangan kita itu. Jadi jangan pas ribut, ayolah kita ngobrolin misi sekarang nih. Kayaknya udah yang ada nanti misinya malah nggak ketemu. Ya, kondisi emosional itu tidak cocok ya buat Jadi tetap emosinya diterima, dirilis dulu. Udah tenang, dibuatin kopi dulu, santai-santai dulu. Coklat katanya, coklat itu mood booster. Oh gitu. Baru duduk bareng dan ngobrolin tadi ya misi-misi selanjutnya. Oke. Terus kita masuk, nanti akan kita bahas lagi seputar tips-tips yang lebih banyak dan juga mungkin bahas seputar kasus-kasus kali ya Teh ya. Karena kan TVP udah Kang Ulum ini sudah mungkin belasan tahun ya Teh. Udah cukup banyak menangani kasus, karena boleh sedikit cerita, aku tuh ikutan trainingnya Teh PPU itu sejak Great Muslimah itu Teh. Jadi kan berarti udah hampir berapa tahun ya? Dari 2010 itu. 10 tahun ya berarti ya. Oh iya juga. Iya. Sama juga. Jadi 10 tahun. 10 tahun mungkin awalnya masih seputar pengembangan diri, hijrah, tapi sekarang fokusnya ke keluarga gitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih lengkap seputar tips-tipsnya, seputar gimana nih supaya kita tuh ada rasa deg-degan terus nih kalau misalnya ketemu pasangan gitu kan. Kadang-kadang kalau udah punya anak ya udah nggak ada rasa bersemi-bersemi. Nah itu dipupuknya seperti apa? Karena kan perjalanannya panjang sekali ya. Kalau misalnya menikah itu kan amalan yang masanya atau prosesnya paling lama gitu. Nah dari situ kita coba perdalam lagi. Nah kita akan menyongsong 2021, keluarga-keluarga yang ingin menjadi lebih baik lagi. Kita akan tahu bagaimana caranya nih dari TVP dan Kang Ulum. Terutama saya ke Kang Ulum dulu. Kita dari esensi keluarga itu kan kita ingin tahu misi tadi ya. Misi yang akan menjadi cahaya gitu. Kita mengejar cahaya. Kalau lagu mah mengejar matahari ya. Nah kita ingin tahu tuh bagaimana teman-teman, ayah bunda, moms and pops, Harko Fox yang ingin lebih baik keluarganya melangkah ke situ untuk lebih baik. Dan dengar-dengar ini katanya ini peran ayah nih katanya dari itu yang krusialnya justru di pemimpinnya di ini ayahnya katanya. Iya. Gimana? Karena ayah kan pemimpin ya, pemimpin dalam keluarga, yang mana pemimpin ini nanti yang mengarahkan, yang akan menjadi nahkoda rumah tangga ini akan kemana. Saya mau mulai mundur sedikit sebelum ke bagaimana kita membuat misi. Ada ayat dalam Al-Quran yang biasanya sering kita dengar ketika membahas tentang keluarga, dan ayat ini ditujukan kepada para ayah, kepada para pemimpin keluarga, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kum di sana adalah kepada para laki-laki. Kum di sana, wahai laki-laki, wahai ayah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kemudian di ayat yang lain, misalkan di surat Al-Haqqah, kita akan dapat profil orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang yang melakukan 2 kesalahan. Dan ini menjadi landasan kita mengapa pentingnya membuat misi. 2 kesalahan yang dilakukan oleh orang yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka adalah, 1, dia tidak beriman kepada Allah. Berarti ini kalau tadi kita bahas, ini berarti jalur kita ke atas. Dan yang kedua adalah wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dia tidak menyuruh orang untuk memberi makan orang miskin. Apa itu maksudnya? Ini adalah jalur sosial. Manfaat kita kepada orang sekitar. Berarti sangat berkaitan dengan yang tadi ya, Allah minded dan social minded tadi. Ya, 2 ini. Jadi bermula dari jaga dirimu dari siksa api neraka. Kemudian orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
berdampak sosial, bermanfaat sosial, maka dari sanalah seorang kepala keluarga mesti untuk mulai kembali meredefine kembali, merestart kembali tentang makna pernikahan ini, makna keluarga ini. Yang pertama adalah bagaimana posisi kita sebagai keluarga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya maksud Allah dari dipersatukannya kita, baik sebagai suami istri atau sebagai ibu. Dan yang kedua adalah apa kontribusi yang bisa kita berikan kepada sekitar agar keluarga ini terhindar dari siksa api neraka. Karena tadi profil yang dimasukkan adalah yang bukan hanya yang tidak beriman, tapi juga dia tidak punya dampak sosial yang manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, dari situlah kita akhirnya punya pegangan untuk membuat misi ini. Karena misi ini akan memberi makna kepada keluarga, dan keluarga yang tidak punya makna ketika bertemu dengan konflik, apalagi di masa pandemi ini, akan sangat mudah sekali untuk memutuskan bercerai atau memutuskan untuk berpisah atau hal-hal kecil sehingga menjadi konflik yang besar karena tidak ada makna. Nah, makna dalam sebuah pernikahan itu adalah misi. Misi tidak sama dengan visi. Visi bagi keluarga muslim, visi itu kan berarti yang vision yang paling akhirnya sudah ditentukan, ridho Allah di surga bersama dengan keluarga, bersama itu visi sudah jelas. Nah, misi ini selama di bumi ini, selama kita di alam dunia ini, keluarga kita ngapain? Misi yang bermakna. Ini mission dari mission, bukan misi yang step by step atau poin-poin. Bukan, barangkali bisa dibilang satu hal yang nanti akan membedakan dengan keluarga yang lain gitu. Ya, keluarga betul. Tepat. Ada 10 keluarga semuanya pengen membentuk rumah di surga barangkali. Nah, ini keluarga kita seperti apa kontribusinya gitu ya? Kesananya gimana? Akan menjadi pembeda, ciri khas gitu. Dan itu akan otomatis saja. Amal soleh spesifiknya keluarga ini. Contohnya dari yang terlebih yang lama terlebih dahulu ya, para nabi misalkan. Itu para nabi adalah kepala keluarga yang punya misi. Baik bermula dari keluarganya kemudian meluas kepada sosial umat, jelas karena punya pertanggungjawaban terhadap umatnya. Nabi Ibrahim misalkan mencanangkan terhadap anak cucunya bahwa keluarga inilah keluarga para nabi. Kemudian disampaikan kepada 2 putranya Ismail dan Ishak. Nah, Nabi Ishak dan Nabi Ismail kemudian menyampaikan kepada anak cucunya, Nabi Ishak kepada anaknya Yakub, Nabi Yakub kepada anaknya lagi yang 12 itu, semuanya dicanangkan kita ini keluarga Ibrahim, kita adalah keluarga para nabi. Sehingga 12 putra dari Yakub, putra Yakub itu semuanya bertanya-tanya, ini kita nih keluarga para nabi nih, satu di antara kita pasti akan ada yang jadi nabi nih, siapa ya gitu. Menunggu menanti tanda-tanda itu. Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim mencanangkan dan menarasikan sebagai pimpinan keluarga, pemimpin keluarga, mencanangkan dan menarasikan kepada anak cucunya tentang misi keluarga ini. Yang kekinian kita punya banyak ya. Yang di Indonesia kita punya banyak nama-namanya boleh disebutkan? Gak apa-apa. Ya, boleh. Itu jadi inspirasi buat teman-teman Hardcore Folks yang misalkan lainnya. Yang paling awal sekali dulu bahkan kami belajar sebelum menikah ya, sebelum kita role modelnya Kang Ulum sama dia Pak. Adalah ada dari Salatiga, Ibu Septi Penny dan Bapak Dodik, itu sudah misinya adalah terutama Ibu Septi memberdayakan ibu-ibu dimanapun untuk menjadi ibu profesional. Itu yang social mindednya ya. Iya, social mindednya. Bahkan Pak Dodiknya pun berkontribusi di situ, kelihatannya kayak bukan areanya ayah-ayah karena kontribusi sosialnya adalah ke ibu-ibu. Padahal orang yang merumuskan konsep-konsep untuk mendidik para ibu jadi profesional itu justru suaminya. Yang eksekusi karena Septinya yang eksekusinya Ibu Septinya Yang lain misalkan ada Ustadz Hari Santosa. Kami pun kami pun belajar misi keluarga ke beliau tentang misi keluarga ini, dan beliau menyebutkan gelap itu adalah kondisi tidak adanya cahaya. Begitu ada cahaya maka gelap itu sirna. Nah, misi keluarga itulah cahaya dalam keluarga, sehingga kita ini jelas menuju ke arah mana. Saya pribadi sebetulnya melihat role modelnya langsung adalah dari orang tua. Saya pribadi dari ayah. Meskipun dari sisi definisi istilah mungkin belum sama, belum menjadi ini loh misi begitu ya, belum, karena itu kan istilah kekinian itu misi. Tapi dari bukti tindak tanduknya adalah beliau
seorang kepala keluarga yang punya misi, gitu. Punya misi tentang keluarga ini. Sehingga dari sanalah akhirnya saya pun belajar tentang bagaimana menjadi kepala keluarga, bagaimana menjadi seorang ayah, seorang suami, begitu dari ayah. Berarti figurnya itu adalah ayah Kang Ulum sendiri ya, yang jadi role modelnya. Misi Bapak? Bapak dari dulu emang tentang keluarga dan kemudian ke Islam ya, ke Islam. Sekarang pun berapa puluh tahun habis untuk membenahi keluarga. Jadi keluarga bukan hanya keluarga pribadi tapi keluarga-keluarga di sekitaran. Itu setiap hari tetangga-tetangga tuh berkunjung ke rumah bertanya tentang masalah-masalah keluarga. Ini kan tidak semua begitu ya. Yeah. Tidak semua rumah dikunjungi. Apa jadi ini? Ketua RT bukan? Padahal enggak. Padahal enggak ya. Padahal enggak buka biro konsultasi apa gitu, enggak ada. Berarti ada kepercayaan ya dari warga dan bisa jadi apa ya? Istilahnya tuh walk the talk gitu ya. Jadi memang menjalani itu tuh di keluarganya sendiri. Jadi orang-orang pun percaya dan berkonsultasi. Dan masalah yang dikonsultasinya spesifik masalah keluarga gitu. Masalah keluarga, anak kami begini, suami kami begini, suami aku begini, istri aku begini kayak gitu. Dan saya punya teman juga, kami nih sahabat kami berdua. Dia misi keluarganya, jadi secara latar belakang dengan suaminya sedikit mirip. Terus menikah dan ketika sudah jadi keluarga, sekarang sudah punya 2 anak, tinggalnya mereka di Bogor. Mereka mencanangkan misinya adalah keluarga sampah. Apa nih maksudnya? Ternyata beliau berdua ini punya concern ke lingkungan. Jadi segala hal yang segala green family. Iya betul. Green family. Kayaknya kan gak semua gitu ya, termasuk saya juga gak gitu-gitu amat gitu. Tapi beliau berdua ini betul-betul punya hasrat atau panggilan jiwa yang besar ketika ada sesuatu yang berbau dengan sampah. Gimana cara mengolah, memilah, mereduce, nah gitu-gitu tuh. Mereka kontribusinya di sana dan itulah misinya, keluarga sampah dia sebutnya. Jadi ciri khas yang dia dapat ya. Jadi tadi kembali ke bahasan keluarga boleh banyak, tapi misi keluarga tadi yang unik satu sama lain ya. Betul, seperti keping puzzle kalau bersatu semua kan membentuk gambar besar kontribusi terhadap dunia gitu. Bakal jadi quote meme ini kayaknya ntar jadi. Saya agak tiba-tiba teringat dengan pernyataan Kang Ulum tadi soal Nabi Ibrahim ya. Dia mencanakan misi kemudian itu turun ke anak cucunya. Saya pernah lihat sebuah komik Muslim dari Prancis kalau tidak salah. Jadi itu buyutnya nanam pohon. Tapi yang merasakan buahnya nanti cicitnya gitu. Nah itu berarti pertanyaannya ke sini melihat konflik yang ada dari corona itu, apakah berarti keluarga di Indonesia itu pada tidak punya misi? Jadi di cucunya atau di cicitnya itu kok kelihatan kayak tidak ada misi yang jelas atau tidak dicanangkan atau misinya salah barangkali. Gimana dari sekolah rumah tangga kan jadi sudah banyak input gitu. Nah kira-kira gimana tuh di keluarga Indonesia? Iya. Saya pernah nanya apakah misi ini harus selalu merubah dari yang sebelumnya. Misalkan bapak saya punya misi, terus saya kan belajar tentang misi keluarga. Apakah saya harus merubah misi bapak begitu yang membuat yang baru? Ternyata tidak juga, tidak harus membuat yang baru. Bisa jadi justru sebuah penduplikasian atau pembesaran atau inovasi baru, tapi core-nya masih sama. Core-nya masih sama. Bapak itu kan core-nya masih tentang keluarga. Tapi kemudian sekarang beralih ke pesantren. Di pesantren pun pendekatannya adalah pendekatan keluarga. Gitu. Pendekatannya adalah family. Ada sosok ayah, ada sosok ibu begitu di pesantren pun. Nah, saya pun sekarang setelah menikah melanjutkan itu masih di keluarga, tentang keluarga. Tapi justru dengan perkembangan teknologi gitu ya, perkembangan zaman yang memang kita banget gitu. Ada modifikasi ya, tapi core-nya tetap sama. Kembali ke intinya. Nah, saya dipancing lagi nih sama Kang Ulum nih. Berarti kan kita bisa mengupgrade atau barangkali mengembangkan sayap-sayap misi yang sudah dikembangkan oleh mungkin pendahulu kita, ayah kita atau kakek kita atau buyut kita. Nah, dengan kelihatan ada banyaknya konflik ini, apakah ternyata ada banyak masalah antara ayah ibu, moms and pops, hardcore folks yang ada di generasi sekarang bermasalah dengan orang tua mereka? Ternyata itu yang membuat misinya tidak terbentuk atau misinya berseberangan atau timbul konflik di keluarga. Menarik. Iya, nanti bisa ditambahkan oleh istri ya. Makanya saya tadi sebut di porosnya di sini adalah tentang selesai dengan diri tadi di porosnya. Jadi
Ada yang keluar berkontribusi ke sosial, tapi itu sebagai pelarian dari masalah-masalah yang terjadi di dalam rumahnya. Pelampiasan barangkali ya. Pelampiasan. Jadi aku keluar aja deh gitu, karena di rumah udah mau berpisah nggak mau, di rumah ada masalah, jadi akhirnya keluar aja. Kan misi tadi kan esensi pernikahan kan punya manfaat keluar. Ini aku keluar, tapi dia sebenarnya keluarnya karena pelarian, karena ada masalah di dalam. Nah, bukan begitu. Justru kita ini harus kuat di dalam. Kita ini harus strong from home, harus kuat dari dalam, antara ikatan terdekat suami dan istri dulu, lalu kemudian ke anak, lalu kemudian ke orang tua, lalu kemudian ke saudara, kita kuatkan dulu. Nah, setelah kuat di dalam itu, nanti keluar efeknya yang sosio itu akan memancar dengan sendirinya. Kuat-kuatlah engkau di dalam, maka engkau akan keluar dengan kekuatanmu itu. Nih, saya melihat ada sinyal mau dilanjutkan. Gimana kekuatan itu, gimana kita dapatkan? Iya, saya tertarik justru pertanyaannya Kang Abdillah tadi yang sebelumnya. Apakah di Indonesia berarti keluarganya rata-rata tidak punya misi? Itu kan secara to the point-nya jawabnya adalah iya. Mau nggak mau kita dengan berat hati. Dengan berat hati, iya. Memang, ya tadi sempat ngobrol sama Teh Tami juga bahwa ya memang kebanyakan orang menggunakan sisi ego aja tanpa dilengkapi dengan Allah minded dan socio minded. Jadi aku ingin menikah gitu, pernikahannya sesuai mau aku, pokoknya aku gitu ya. Jadi ketika menjalani ya sudah aja memenuhi keinginannya aku, sehingga kadang pernikahan itu sendiri setelah tercapai jadi pernikahan itu sendiri menjadi tujuan, dan setelah tercapai tujuan kan kita ya sudah, namanya tujuan sudah tercapai apalagi. Padahal pernikahan kan kalau dalam kesadaran kita sebagai muslim adalah sebuah kendaraan, bukan tujuan. Kendaraan menuju sebuah tujuan. Betul. Jadi tadi dengan berat hati to the point, jawabannya adalah ya betul, banyak keluarga yang tidak memiliki misi, berjalan mengalir mengikuti keinginan dirinya sendiri aja. Terus kenapa, apakah mungkin nggak mau melanjutkan misi ayahnya gitu, atau atas apa ya, gangguan antara generasi ini dengan sebelumnya? Saya sama suami ini, sama Kang Ulum nih punya buku, kami baca sebuah buku sebetulnya tentang bisnis, tapi ini relate, ini insight-nya bisa ke pernikahan juga. Bukunya judulnya Millennial Skills Everything. Jadi ini tentang Millennial Skills Everything karyanya. Ntar mungkin ada picture insight di sini. Picture Mas Yuswo Hadi. Soalnya bukunya udah laris ya, jadi kita mau tampilin. Mungkin nanti virtual. Iya. Nah, Millennial Skills Everything ini karyanya Mas Yuswo Hadi. Dia mengupas tentang fenomena disrupsi bisnis-bisnis yang kelindas oleh teknologi yang ada sekarang, oleh para millennials, temuan-temuan millennials. Banyak banget kan yang udah ada teknologinya dan menggilas yang tradisional. Termasuk setiap lembar halaman yang membahas bisnis apapun yang terlindas, itu selalu punya satu poin yang sama, yaitu millennials atau anak-anak zaman now gitu, itu memiliki konsep bahwa apapun yang orang dulu atau ayahnya, kakeknya canangkan adalah kuno. Oke, itu mindset kita sekarang ya. Ya, makanya millennial skills everything. Jadi semua bisnis dilindas karena millennials ini punya konsep yang pernah ada itu atau yang sudah dulu-dulu itu kuno, enggak kekinian, kurang gaya gitu atau apa. Nah, ini nyambung ke soal misi. Memang banyak juga yang punya konsep, membawa konsep tersebut ke kehidupan, bahwa apa yang dicanangkan orang tuanya adalah kuno gitu. Jadi kenapa saya harus lanjutin, mending yang kekinian kayak gitu. Nah, itu pengaruh apa? Banyak poin ya, terutama gempuran-gempuran hal yang tidak berlandaskan Quran, tidak berlandaskan pemahaman Islam juga membuat anak muda atau kita juga masih muda ya, terombang-ambing dalam konsep yang tidak punya landasan atau dasar pijakan yang kokoh gitu. Nah, itu jadi kenapa banyak keluarga di Indonesia tidak bermisi, karena punya konsep bahwa yang lebih kekinian, yang ngikutin alur aja itu lebih, yang let it flow itu lebih gaya gitu. Lebih asik lah ya. Kaku banget sih harus punya misi, kenapa sih kolot banget sih, kuno banget gitu tuh. Maunya free, mau bebas ya. Atau misalnya mungkin gak sih Teh, misalnya kalau Kang Ulum tadi kan berangkat dari keluarga yang memang menjalankan misi itu dengan konkret gitu ya. Jadi anak-anak pun bisa memodel orang tuanya. Tapi di sini misalnya ada orang tua kita dulu misalnya tidak layak tanda kutip untuk dimodel gitu, sehingga
ya mana mungkin kita membuat misi yang seperti mereka gitu, karena kita nggak melihat hal itu di mereka gitu. Kira-kira mungkin seperti itu nggak? Oke, ada juga itu salah satu alasan lain yang membuat anak jadi justru ingin membangun keluarga yang sangat berbeda dengan keluarga ayahku gitu kali ya. Itu berangkat biasanya dari ada beberapa hak diri sebagai anak yang mungkin tidak sengaja lalai tertunaikan oleh orang tua, tapi tidak sengaja, ada poin tidak sengajanya. Hilaf ya berarti. Iya, nggak mungkin lah ya kita yang udah jadi orang tua aja, ya misal kita pun bikin salah pasti tidak disengaja gitu ke anak, termasuk ketika melihat ke kedua orang tua. Jadi ada anak-anak yang tidak mungkin melakukan yang itu. Dia tidak sengaja tidak dirawat. Itu haknya tidak diberikan, tidak tertunaikan tapi tidak sengaja. Ya apalagi kalau kita udah jadi orang tua, kita lebih bisa empati pada orang tua kita karena kita pun merasakan banyak ketidaksengajaan yang kita lakukan. Kita lebih memahami kenapa orang tua kita berbuat seperti itu setelah kita jadi orang tua. Betul. Sudut pandangnya kan udah. Nah, tapi problemnya perasaan-perasaan begitu kan ketika kita udah jadi orang tua ya. Sedangkan untuk memulai keluarga biasanya sebelum kita jadi orang tua kan menikah dulu baru punya anak ya. Harusnya. Ya, iya normalnya ya. Betul. Iya. Jalur yang lain jangan diikuti. Iya, harusnya menikah dulu baru punya anak. Nah, sedangkan kesadaran itu harus muncul ya memang ketika kita sebelum menikah berarti. Nah, yang bisa disampaikan adalah bagaimana kalau misalnya itu terjadi, yang perlu digarisbawahi mungkin mindset bahwa kita adalah subjek bukan objek. Kalau kita punya mindset sebagai objek, maka aku adalah korban dari orang tuaku. Nah, kalau orang udah memposisikan dirinya objek, dia adalah dia yang kenanya. Dia nggak punya dizolimi gitu ya. Dizolimi, terus kayaknya dia nggak punya gerak yang bisa merubah, gitu, nggak punya kontrol, betul teh. Sedangkan ketika dia membalik, oke, aku adalah subjek kehidupanku sendiri, maka dia punya ruang untuk mengontrol perubahan berikutnya di masa depannya. Itu sih perubahan mindset sedikit aja dari objek menjadi subjek itu bisa merubah banyak hal untuk akhirnya walaupun dulu memang tidak layak di model misalnya karena ada beberapa poin yang secara sadar saya tahu itu tidak benar secara aturan gitu. Tapi bukankah beliau berdua adalah, ini kalau jadi subjek ya, men-switch jadi subjek. Tapi bukankah beliau berdua adalah yang Allah takdirkan jadi orang tua saya? Bukankah itu takdir terbaik saya? Berarti apa maksudnya saya menjadi anak-anak beliau? Mungkin untuk menyelamatkan, memberikan kontribusi amal soleh nantinya. Nah itu switching itu gitu. Betul. Saya merinding banget. Karena apa ya? Jadi intinya semuanya tuh memang sesuai dengan hikmahnya Allah ya. Apa yang bahkan kejadian terburuk pun versi kita sebenarnya itu desainnya tuh udah bagus dan sudah Allah rencanakan sudah terbaik gitu. Nah, dan itu juga ini ada apa kaitannya dengan bukunya Teh Pepe udah kan ulum ya yang membasuh luka pengasuhan. Nah, itu juga membasuh. Jadi intinya mungkin banyak kekeliruan dari orang tua kita, tetapi tetap bisa disembuhkan ya, dirilis dan juga kita ambil hikmahnya apabila kita menjadikan diri kita sebagai subjek. Betul. Gitu. Nah, sementara itu dulu dari sesi materi kita hari ini. Nanti kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang di luar materi tadi di sesi diskusi. Jangan kemana-mana, akan masuk ke sesi selanjutnya di podcast Heartful.